video untuk memenuhi tugas dari kegiatan pendukung BK terkait dengan masalah bunuh diri dan juga bullying yang ada di sekolah. Selamat menikmati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, di sini nama saya Fadila Sapitri selaku guru BK. Di sini kita akan melakukan konferensi kasus terkait dengan permasalahan siswi kita, yaitu inisial AS yang saat ini menduduki kelas 7 SMP. Dan menurut laporan yang saya dapatkan, AS ini di lokal itu sering tidak hadir saat jam pembelajaran, apalagi saat ujian berlangsung siswa AS ini tidak hadir. Dan juga menurut laporan dari teman-teman kelasnya, saya mendapatkan laporan bahwa siswa AS ini sering mendapatkan bullying. Dan yang terlebih lagi, saya mendapatkan laporan dari Ibu Aura bahwa siswi AS ini telah melakukan percobaan bunuh diri dengan melukai dirinya menggunakan pisau. Bagaimana menurut pendapat Bapak dan Ibu? Baiklah, terima kasih kepada Ibu dan Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Aura Serhanaya Aguni, wali kelas 7C. Dalam pengamatan saya sehari-hari, saya melihat siswa AS ini memang cukup pendiam dan tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Tetapi beberapa guru juga melaporkan kepada saya kalau si AS ini murid yang cukup pendiam dan tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selain itu, teman-teman AS juga melaporkan kepada saya bahwa si AS ini jarang berinteraksi dengan teman-teman kelasnya, dan ada karena dia pendiam juga kan, si AS ini juga jarang masuk sekolah dengan alasan yang tidak tertentu. Lebih parahnya lagi, saya juga melihat AS melakukan percobaan bunuh diri dengan menggunakan pisau menggores-goreskan ke tangannya. Nah, jadi bagaimana pendapat dari Bapak Ibu agar kasus ini tidak menjadi lebih serius atau gimana gitu? Baiklah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Urahmi selaku orang tua dari AS. Di sini dalam pengamatan sehari-hari saya, AS ini bersikap normal ataupun bersikap seperti anak-anak pada umumnya di rumah. Namun memang dia ini cenderung pendiam dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada berbicara kepada saya ataupun kepada adik-adiknya. Dalam pengamatan saya juga, AS ini sangat jarang saya melihat dia belajar ataupun mengerjakan tugas-tugas di sekolah. AS ini sepulang sekolah ataupun di jeda-jeda waktu istirahatnya sering membantu saya untuk berjualan. Dan saya sendiri hanya bisa memperhatikan AS ketika malam hari, karena dari pagi sampai jam 9 malam saya bekerja di luar rumah, sehingga saya hanya bisa memperhatikan AS di malam hari. Dan AS ini juga seringkali mendapatkan kekerasan dari ayahnya, karena saya sudah bercerai dari ayah AS. Jadi ayah AS ini sering datang ke rumah dan sering meminta uang kepada saya, dan jika tidak saya berikan, ia tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada saya ataupun kepada AS. Mungkin sekian. Baik, terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya saya meminta pendapat dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan masalah siswi kita, yaitu AS. Dan juga saya ada sempat mendengar juga dari guru dari pelaksana ujian, karena AS ini tidak memiliki HP, sehingga AS sering tidak hadir saat ujian. Bagaimana juga terkait dengan peraturan sekolah yang ada? Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Baiklah, menurut informasi yang saya dengar, salah satu permasalahan anak ini ialah masalah kondisi ekonomi, terlebih terkait dengan HP yang digunakan
atau diperlukan untuk proses pembelajaran dalam atau media ujian. Sementara itu si AS ini tidak memiliki HP karena faktor ekonominya. Jadi peraturan sekolah telah menegaskan bahwa untuk anak yang tidak memiliki HP bisa kita les dan diberikan keringanan untuk meminjam HP kepada temannya dalam melaksanakan ujian, atau kita juga bisa memberikan pelayanan komputer untuk ujiannya. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah mengundang saya dalam melakukan konferensi kasus ini. Perkenalkan, nama saya Aulia, saya adalah psikolog yang bertugas di Batu Sangkar. Mendengar dari yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu dari permasalahan siswa AS ini dengan kasusnya itu permasalahan dengan keluarganya dan bullying di sekolah dan tidak mempunyai HP. Situasi seperti ini dapat depresi anak ini dengan masalah di rumahnya, dan perlakuan bullying ini bukan hanya mengancam dirinya tapi juga menimbulkan masalah kepada dirinya. Di sini saya sebagai psikolog ini bisa dilakukan dengan cara yaitu dengan mungkin anak ini mengganggu depresi mayor. Depresi mayor ini terjadi karena dampaknya itu karena di rumahnya itu mengalami orang tuanya pertengkaran dan bullying di sekolah. Selanjutnya itu gangguan kecemasan. Terkait kecemasan yang dia hadapi ini seperti gangguan dari bullying tadi, dia cemas ketika ingin mengadakan ujian dan dia tidak mempunyai HP, maka dari situ timbullah sifat cemasnya dia. Selanjutnya itu gangguan stres pasca trauma ini yaitu depresi yang kognitif yang dihadapi oleh siswa ini dengan kasus bullying tersebut. Selanjutnya gangguan perilaku anak ini yang mana perilakunya yaitu dengan tidak menerima apa yang telah terjadi di rumahnya, seperti orang tuanya yang mengalami pertengkaran sering ribut di rumah sehingga anak ini stres. Dan untuk itu penting untuk mencari yang tenaga profesional untuk menghadapi dari siswa yang berinisial AS ini untuk menindaklanjuti lagi dari permasalahan yang ia hadapi. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah memberikan pendapatnya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa AS ini pertama itu mengalami stres karena masalah yang ada dalam keluarganya, karena juga telah mengalami kekerasan fisik atau verbal, dan juga AS ini tidak memiliki HP karena terkait masalah ekonomi tadi, dan juga AS kurangnya waktu belajar karena harus jualan dulu sebelum sekolah atau sepulang sekolah untuk mengisi waktu luangnya, dan juga masalah percobaan bunuh diri yang telah dilakukan AS. Selanjutnya, bagaimana solusi yang sama-sama mungkin bisa kita lakukan terhadap AS ini? Bagaimana menurut Bapak Kepala Sekolah? Menurut saya, masalah ini harus segera kita selesaikan, karena jika tidak segera kita selesaikan maka akan menyebabkan hal yang lebih fatal lagi. Dan terkait siswi kita yaitu inisial AS, itu bisa kita berikan cuti untuk sementara waktu demi kesembuhan mentalnya. Dan anak-anak yang telah melakukan pembulian terhadapnya mungkin bisa ditindaklanjuti agar tidak terjadi hal-hal yang demikian lagi. Dan saya juga akan merekomendasikan
AS ini untuk diberikan bantuan berupa beasiswa agar proses belajar AS bisa terlaksana dengan baik. Saya setuju dengan pendapat Bapak Kepala Sekolah karena masalah ini emang harus segera ditindaklanjuti agar masalah ini membuat si AS nggak semakin tertekan. Nah, dengan perihal kasus kekerasan yang dialami oleh ibu dan juga AS, sebaiknya dilaporkan kepada pihak yang berwajib agar kekerasan ini tidak akan terjadi terus-menerus dan mengganggu si AS dalam melakukan aktivitasnya dan berbagai hal semacamnya itu. Baiklah, di sini saya selaku orang tua akan mencoba untuk lebih meluangkan banyak waktu untuk AS, lebih banyak memperhatikan baik dalam kegiatan belajarnya ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga akan lebih sering mengawasi AS dalam proses pembelajaran ataupun membantu konselor nantinya atau guru BK untuk mengawasi AS. Dan saya di sini sangat berharap kepada Bapak dan Ibu untuk tindakan yang akan dilakukan kepada AS, apapun itu asalkan yang terbaik untuk anak saya akan saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan solusi dari permasalahan anak ini. Di sini saya sebagai psikolog dalam situasi yang serius ini dapat dibantu dengan orang yang lebih profesional. Solusi ini mungkin dapat diberikan seorang psikolog untuk membantu mencegah perilaku depresi anak ini dengan cara yaitu terapi individu. Terapi individu ini dilakukan secara sendiri oleh anak ini antara psikolog dan anak untuk mengetahui dari permasalahan dia ini, masalah keluarga dan masalah bullying dia tersebut. Yaitu terapi keluarga. Terapi keluarga ini dapat dilakukan dengan teman-temannya, anggota keluarga dan pihak yang lainnya. Yaitu terapi kognitif. Terapi kognitif ini dapat membantu anak untuk menghilangkan rasa yang negatif dia itu menjadi rasa yang positif. Dan yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial ini membantu anak untuk merasa lebih baik dengan lingkungan yang lainnya sehingga anak ini tidak selalu stres dengan keadaan yang dia alami. Dari pencegahan bunuh diri tadi, dalam kasus ini perlu tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan anak ini dengan cara mengadakan profesional kesehatan mental atau layanan darurat jika ancaman itu bersifat nyata. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya telah datang untuk memenuhi undangan saya untuk melakukan konferensi kasus pada hari ini. Mungkin sampai sini diskusi kita terkait dengan siswi kita AS. Semoga hasil diskusi kita pada hari ini bisa memperbaiki lagi siswi kita yaitu AS untuk kedepannya dan agar cita-citanya bisa tercapai dengan baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari penampilan dari video kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan jangan lupa like,